hari Minggu tanggal 17 Januari 2021. Pada pagi ini saya akan ditemani oleh Mbak Ruth. Halo Mbak Ruth. Ya. Nah, teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, tetap semangat dan sukacita walaupun kita masih ketemunya secara online. Oke. Nah, tema ibadah kita untuk pagi ini adalah aku ingin jadi anak penurut. Oke ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Oke, teman-teman, pastinya walaupun kita masih online, tapi kan kita ketemu lagi ya. Senang dong. Yuk kita semua berdiri, kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Kita bertemu lagi. Boleh sambil goyang loh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dan menyertai saudara juga. Ya, teman-teman boleh duduk, Papa Mama juga. Hari ini kita memperingati minggu biasa pertama atau minggu kedua setelah Epifani. Tema ibadah minggu ini seperti yang tadi sudah disampaikan, aku ingin jadi anak penurut. Melalui tema ini, kita diingatkan untuk menuruti perintah orang tua dan juga mendengarkan perkataan Tuhan. Tuhan, kami sedia mendengar perkataan-Mu dan mengikuti perintah orang tua kami. Amin. Yuk, teman-teman dan juga Papa Mama, mari kita ambil sikap yang baik karena kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang kepada kami, Tuhan yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu, penyertaan-Mu, sehingga pada minggu hari ini kami anak-anak-Mu bisa beribadah melalui online di sini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan kondisi dan keadaan yang baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati sehingga dapat mengikuti ibadah dengan khusyuk dan baik ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk para petugas ya Tuhan yang bertugas pada minggu hari ini ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati, kiranya Tuhan pakai para petugas ini sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, bagaimana kehidupan adik-adik atau kegiatan adik-adik selama seminggu kemarin? Tentunya seru ya. Ya, saking serunya kadang kita suka lupa loh. Ada hal atau ada kejadian yang tanpa kita sengaja itu membuat orang lain marah, entah kakak atau adik, atau bahkan membuat orang lain merasa kesal. Misalnya orang tua minta tolong diambilkan sesuatu tapi tidak kalian lakukan, itu bisa membuat kesal. Nah, hal yang seperti itu sebenarnya tidak mendengar perkataan Tuhan, tidak mau mengikuti apa yang orang tua minta. Karena itu, mari kita sama-sama mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan agar hidup kita atau kelakuan kita bisa semakin baik. Karenanya, mari kita sama-sama membaca, mohon pengasihan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami seringkali tidak mendengar perkataan-Mu dan perintah-Mu melalui orang tua kami. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Ya, teman-teman, sebagai rasa penyesalan kita mau menyanyi nyanyian penyesalan. Menyesali dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya, maka Tuhan akan mengampuni kita. Dan sekarang mari kita sama-sama membaca berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Oke, sekarang kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyi sambil menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Di
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berfirmanlah, kami sedia mendengar. Amin. Ya, teman-teman, kita mau sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. 1 Samuel ada di kitab Perjanjian apa ya? Ya, pintar. Perjanjian Lama. Sudah terbuka semuanya? Sudah dapat 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20? Oke. Kita akan bacakan bersama ya. Judulnya Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya.
Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Iya, Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel, dari Dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Kiranya kita semua dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Amin. Nah, teman-teman sudah siap akan mendengarkan cerita pada hari ini? Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan ceritanya ya, yang akan dibawakan oleh kakak-kakak pelayan. Selamat mendengarkan cerita. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Ya Bapa. Lalu berlarilah Samuel kepada Eli serta katanya, Bapa, apakah engkau memanggil aku? Aku tidak memanggil. Pergilah tidur. Lalu Samuel pergi tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, "Samuel, Samuel." Ya Bapa. Bapa, apakah engkau memanggil aku? Aku tidak memanggilmu, anakku. Pergilah tidur. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. "Samuel, Samuel." Ya Bapa. Bapa, apakah engkau memanggil aku lagi? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggilmu, katakanlah, "Ini aku Tuhan." Berbicaralah. Maka
Pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Ya Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah memuja Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segera memberitahukan penglihatan tersebut kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel dan berkata, Samuel, anakku, Ya Bapa, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, teman-teman semua, bagaimana ceritanya? Bagus ya? Ya. Karenanya, mari kita selalu bersyukur pada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Untuk itu, menanggapi cerita yang tadi kita sudah dengarkan bersama, mari kita sama-sama menyanyi sambil berdiri ya. Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk semua penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang boleh kami terima dan kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang telah kami lalui, untuk minggu yang telah kami lewati seminggu yang lalu dalam penyertaan-Mu. Terima kasih kami sudah memulai kembali pelajaran kami di sekolah, meskipun masih dalam keterbatasan atau masih belajar dari jarak jauh. Kiranya Tuhan selalu bersama dengan kami, membimbing kami agar kami dapat mengikuti sekolah jarak jauh atau sekolah online ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur untuk keluarga kami, untuk kasih sayang yang Tuhan boleh nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk orang tua kami yang telah Tuhan pimpin dan Tuhan bimbing dalam merawat kami, dan juga telah Tuhan cukupkan melalui rezeki yang Tuhan berikan. Dan biarlah melalui semuanya ini kami boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, kerabat kami, baik itu teman-teman kami di Pokja Anak maupun pelayan-pelayan kami serta jemaat-Mu di gereja ini yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan saja yang mau membantu mereka, melawat mereka, memberikan mereka kesembuhan melalui pertolongan medis yang dilakukan. Dan kami pun boleh bersatu hati mendukung mereka yang sakit di dalam doa. Dan kiranya semuanya ini boleh kami jalankan semuanya dengan hati yang sukacita dan penuh syukur kepada Tuhan. Dan kiranya penyertaan-Mu sajalah yang akan kami terima hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, di mana sampai dengan saat ini kegiatan peribadahan masih kami lakukan secara online. Kami yakin dan kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami, dan walaupun dengan kondisi keterbatasan, kami senantiasa dapat beribadah dengan baik karena Engkau yang menolong kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tolong pemerintah kami ya Tuhan, dan dalam mengatur bangsa ini. Tolong kami juga semua warga negara untuk senantiasa patuh dan taat pada ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Kami tahu ini semua adalah demi kebaikan kami, dan kiranya kami dapat menerimanya dengan baik dan menjalankannya dengan baik juga. Kami juga memohon penyertaan-Mu ya Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya di minggu ini dan minggu yang berikutnya. Kasih dan penyertaan-Mu senantiasa ada dalam hidup kami, dan kiranya kami juga boleh Tuhan mampukan untuk meneruskan kasih-Mu kepada sesama kami. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, teman-teman, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik kepada kita dan menolong kita, mari kita mengucap syukur dengan pengumpulan persembahan. Sebelumnya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan
nyanyian persembahan. Yesus Kristus, sumber hidup. Teman-teman, persembahan telah berkumpul dan kita akan membawa persembahan kita di dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kalian. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami telah memberi persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini supaya berkenan di hadapan-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman, setelah kita tadi mengucap syukur dan Tuhan melalui persembahan, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan mari kita berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan juga berkat dari Tuhan. Mari kita kembali dalam kehidupan kita dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan mari kita lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bagimu damai sejahtera. Ibadah kita untuk minggu ini telah selesai, dan kita akan melanjutkan dengan aktivitas yang akan dipandu oleh rekan kalian. Di sebelumnya, saya dan juga Mbak Ruth mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, terus sehat, terus semangat. Tuhan Yesus memberkati.
Pagi teman-teman, mari kita membuat aktivitas. Bahan-bahan yang pertama adalah piring kertas kue, lalu kertas gambar, lalu spidol, lalu benang atau pita, lalu isolasi, lem, pensil, dan gunting. Ayo teman-teman, kita membuat. Pertama, ambillah piring kertas kue, lalu dilipat, lalu dibuka dan digunting. Udah menjadi dua, ayo kita menabalkan telinga. Kita ambil kertas, lalu kita gambar. Sudah. Lalu kita mengguntingnya. Lalu kita ambillah piring kuenya. Lalu kita ambil lem. Lalu kita ambil benang atau pita. Ayo kita mengisolasikannya. Ayo kita menulis ayat indahnya. Ayo teman-teman, kita baca Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Ayo kita gunting. Digenggamnya tanganku, dibimbing dan dibina.
Jadi teman-teman, ini hasilnya. Dadah.